Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvin Nudinova. Dan saya Danu Eka Nugraha. Di sini kita akan mempresentasikan materi tentang karakteristik dan prinsip kerja osilator GAN. Untuk yang pertama, apa sih osilator GAN itu? Jadi kita harus mengenali apa itu osilator GAN. Komponen ini merupakan sebuah pembangkit sinyal gelombang mikro atau microwave yang berfrekuensi tinggi. Yang membuatnya sangat berbeda dari dioda biasa adalah komponen ini sama sekali tidak memiliki PN junction atau sambungan positif negatif. Osilator ini hanya terbuat dari satu material semikonduktor murni, biasanya menggunakan gallium arsenida atau gas. Cara kerjanya murni didasarkan pada efek internal dari material tersebut yang dinamakan efek transfer elektron. Yang kedua ada kunci operasional, resistansi diferensial negatif. Kunci utama dari cara kerjanya ada pada fenomena yang disebut resistansi diferensial negatif. Ini adalah sebuah fenomena unik di mana arus justru mengalami penurunan saat tegangan dinaikkan. Proses ini bisa terjadi karena saat elektron mendapatkan energi yang berlebih, elektron akan melompat ke pita energi yang lebih tinggi. Akibatnya, elektron akan menjadi lebih berat dan pergerakannya pun melambat. Perlambatan massa inilah yang memicu ketidakstabilan pada arus, kemudian menciptakan apa yang disebut domain GAN secara berulang-ulang, yang pada akhirnya menghasilkan osilasi sinyal. Kemudian karakteristik kurva tegangan arus. Jika kita melihat karakteristiknya pada kurva tegangan arus, terdapat tiga daerah utama. Yang pertama itu daerah ohmik, yaitu saat tegangan masih rendah, arus akan naik secara proporsional dari linear karena mobilitas elektronnya tinggi. Kedua, titik puncak atau peak point, di mana tegangan ambang batas telah tercapai dan arus berada di titik paling maksimum sesaat sebelum elektron mulai melambat. Dan yang terakhir adalah daerah resistansi negatif. Pada daerah ini, jika tegangan terus dinaikkan melewati ambang batas, nilai arus akan berbalik menurun. Penting untuk diingat, daerah resistansi negatif ini adalah yang paling menjadi zona aktif tempat osilasi frekuensi tinggi itu terjadi. Selanjutnya ada karakteristik frekuensi. Bergeser ke frekuensi, pada dasarnya komponen ini sangat ditentukan oleh waktu tempuh elektron dari katoda menuju anoda. Secara matematis, hal ini dirumuskan sebagai berikut. Melambangkan kecepatan elektron dan panjang daerah aktif semikonduktor tersebut. Kesimpulan dari rumus ini adalah semakin tipis ukuran fisik semikonduktornya, maka akan semakin tinggi frekuensi gelombang mikro yang dihasilkan. Selanjutnya, kita ke mode operasi osilator GAN. Dalam pengaplikasiannya, osilator GAN memiliki dua mode operasi utama, yaitu yang pertama, mode transit time, di mana frekuensi murni bergantung pada dimensi material penyusunnya. Mode ini bisa menghasilkan sinyal yang stabil, namun efisiensinya sangat rendah, yaitu hanya sekitar 1 hingga 5% saja. Yaitu kemudian yang kedua adalah mode LSA atau Limited Space Charge Accumulation. Pada mode ini, dioda dipaksa berosilasi lebih cepat dari waktu transit normalnya dengan memanfaatkan resonator eksternal. Kelebihannya, mode ini mampu menghasilkan frekuensi sekaligus efisiensi daya yang jauh lebih tinggi. Lalu ada metode tuning. Untuk melakukan penyesuaian frekuensi, kita bisa menggunakan metode tuning. Pertama adalah tuning mekanik, yang dilakukan dengan cara memutar skrup pengatur di dalam kaviti resonator untuk mengubah volume rongga resonansinya. Kedua adalah tuning elektronik, yaitu dengan menggabungkan dioda varektor ke dalam sirkuit. Dengan mengubah tegangan bias pada varektor, kita dapat menggeser frekuensi osilator GAN dengan sangat cepat dan presisi. Kemudian masuk ke karakteristik modulasi. Terkait dengan modulasi sinyal, komponen ini memiliki respon yang berbeda. Untuk modulasi amplitudo atau AM, hal ini sangat sulit untuk dilakukan pada osilator GAN. Jika kita mencoba mengubah tegangan satu dayanya, hal ini akan menggeser kurva V1 dan membuat osilasi menjadi tidak stabil atau bahkan mati total. Sebaliknya, untuk modulasi frekuensi atau FM, karakteristik ini sangat ideal. Modulasi app ini dapat diaplikasikan dengan bantuan dioda varektor tadi untuk keperluan transmisi sinyal atau transmisi data. Selanjutnya ada karakteristik thermal dan manajemen panas.
Salah satu tantangan terbesar osilator GAN adalah manajemen panasnya. Komponen ini memiliki efisiensi konversi yang rendah, sehingga sebagian besar energi DC listrik tidak berubah menjadi sinyal RF, melainkan terbuang sebagai panas. Oleh sebab itu, komponen ini wajib dipasangkan dengan heatsink karena panas berlebih akan merusaknya. Selain itu, panas juga menimbulkan efek frekuensi drift. Kenaikan suhu akan memperlambat pergerakan elektron yang berakibat pada bergeser atau menurunnya frekuensi pemancar seiring dengan berjalannya waktu operasi. Kemudian di sini ada kelebihan utama dan aplikasi. Meskipun memiliki kelemahan di sektor efisiensi, osilator GAN memiliki keunggulan berupa tingkat fase noise atau zero fase yang sangat rendah, andal secara mekanis, dan ekonomis untuk penggunaan daya rendah. Berkat kelebihannya ini, komponen ini banyak diaplikasikan di lapangan. Contohnya pada pemancar radar Doppler seperti speed gun, untuk mengukur kecepatan kendaraan, sensor pendeteksi gerakan pada pintu otomatis, dan juga digunakan sebagai lokal osilator pada perangkat penerima satelit. Terakhir ada kesimpulan. Sebagai penutup, ada beberapa kesimpulan yang dapat kita ambil. Yang pertama, itu osilator GAN adalah sumber gelombang mikrosolid state solid state istimewa karena bekerja tanpa sambungan PN junction, melainkan murni memanfaatkan efek resistansi diferensial negatif pada bahan semikonduktor tunggal. Kedua, frekuensinya bergantung pada dimensi fisik material, namun tetap fleksibel disesuaikan melalui cavity resonator dan diode varaktor. Ketiga, karena efisiensi daya rendah, desain wajib memperhatikan manajemen thermal yang baik seperti heatsink. Yang terakhir, dengan keunggulannya pada fase noise yang rendah, komponen ini tergantikan untuk aplikasi yang butuh presisi secara terus-menerus. Demikian presentasi untuk materi yang kita sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.